Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan masih semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak, hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Pertama, saya ucapkan selamat berpuasa bagi anak-anak yang menjalankan puasa pada hari ini, yaitu puasa Arafah yang kemarin kita melaksanakan puasa tanggal 8 Zulhijjah, yaitu puasa Tarbiyah. Anak-anak, besok kita akan merayakan hari raya. Tidak hanya kita, namun seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, yaitu hari raya Idul Adha. Dan besok kita juga akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di masjid-masjid terdekat. Karena sekarang masih dalam masa pandemi, maka saran saya, jika anak-anak akan melaksanakan sholat Idul Adha, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Yang paling penting yaitu wajib menggunakan masker. Besok juga akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tahukah anak-anak kenapa dan bagaimana asal muasal ada perintah untuk berkurban? Nah, di dalam video ini nanti anak-anak bisa menyimak supaya tahu atau supaya paham sejarah dan awal adanya perintah untuk berkurban bagi kita umat muslim di hari raya Idul Adha ini. Maka dari itu, simak dengan teliti, simak dengan seksama supaya tahu isi dan video yang disampaikan berikut. Umat Islam mempunyai dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban, karena pada Hari Raya Idul Adha ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Adapun ibadah kurban ini telah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Namun Allah menggantikan pengorbanannya dengan seekor domba atau kambing. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih buat kalian yang telah membaca surat Al-Kautsar tadi. Di dalam surat Al-Kautsar tadi terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam surat Al-Kautsar tadi yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id
seperti halnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu melaksanakan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tepat pada hari raya Idul Adha atau disebut juga hari nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian disembelih, lalu dagingnya dibagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun hikmah dari diperintahkannya kurban antara lain. 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 2. Sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial atau kepedulian kepada sesama kita. Karena dengan berkurban kita ikut membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nah, anak-anak, setelah menonton video barusan, anak-anak sekarang sudah tahu kan hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Kemudian untuk aktivitas anak-anak di rumah besok setelah anak-anak melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu datang ke tempat penyembelihan hewan kurban yang ada di dekat rumah anak-anak atau yang ada di sekitar rumah anak-anak yang terdekat. Anak-anak membuat laporan. Yang pertama, menuliskan jenis hewan apa saja yang disembelih untuk berkurban di tempat penyembelihan yang anak-anak datangi. Yang kedua, ada berapa jumlah hewan kurban yang disembelih di tempat tersebut. Dan yang ketiga, setelah hewan-hewan kurban tersebut disembelih, dagingnya dibagikan kepada berapa orang atau kepada berapa fakir miskin. Nah, itu 3 aktivitas anak-anak di rumah besok setelah anak-anak sholat Idul Adha. Jawabannya atau laporannya atau hasil laporannya nanti dikirim ke saya, ke Pak Hamdi melalui WA. Tidak usah ditulis di buku, tidak apa-apa, anak-anak cukup mengirimkan melalui WA saja. Ya, mungkin itu yang bisa Pak Hamdi sampaikan. Anak-anak tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa bagi anak-anak yang menjalankannya.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.